Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indri Maulisa sebagai moderator dengan NIM 2017-10407, kelompok 2 yang beranggotakan 1 Faura Aulia dengan NIM 2017-10404 dan Untung Pamuji dengan NIM 2017-10405 yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudulkan Bidang Kesejahteraan Sosial. Menurut Finn dan Friend Leader, pengertian kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Bidang kesejahteraan menurut Friend Leader 1982, kesejahteraan sosial adalah suatu sistem dari ketentuan-ketentuan, program-program, hal-hal bermanfaat, dan pelayanan-pelayanan yang memperkuat atau menyediakan jaminan untuk pemenuhan kebutuhan sosial sebagai dasar kesejahteraan bagi penduduk dan berbagai keberfungsian sosialnya. Dan menurut Friend Leader 1962, kesejahteraan sosial adalah suatu sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bermaksud untuk membantu individu dan kelompok agar mencapai standar kehidupan dan kesehatan dan yang memuaskan serta hubungan perorangan dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan segenap kemampuan dan peningkatan kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan keluarga maupun kebutuhan masyarakat, serta hubungan perorangan dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan segenap kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan keluarga maupun kebutuhan masyarakat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Farah Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Farah Aulia dari 3 PMIA dengan NIM 2017-104-004. Saya akan menjelaskan materi dari kesejahteraan sosial yang sebelumnya sudah dibacakan oleh teman saya yaitu Indri Maulisa. Langsung saja saya jelaskan tentang kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial yaitu suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan, aman sentosa, adil dan makmur, terhindar dari segala macam bahaya, sehat jasmani dan rohani. Kemudian, kesejahteraan sosial yaitu suatu kegiatan atau usaha kesejahteraan sosial, pelayanan kesejahteraan sosial, program kesejahteraan sosial, jaminan kesejahteraan sosial. Program kesejahteraan sosial haruslah mempunyai seorang pengembang kesejahteraan atau pekerja sosial yang dapat membimbing atau memfasilitasi kebutuhan masyarakat di suatu daerah yang menginginkan kesejahteraan bagi kehidupan masyarakat. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang bidang-bidang kesejahteraan sosial. Secara konvensional, ada beberapa bidang yang masuk dalam bidang kesejahteraan sosial. Karena bidang kesejahteraan sosial cakupannya sangat luas. Dalam arti sempit dijelaskan oleh Pink 1974 dan Freelander 1980 yang meliputi yang pertama, bidang yang terkait dengan sistem penyampaian layanan atau service delivery system, yaitu sistem penyampaian jasa yang membentuk sistem operasi jasa yang efektif dalam memberikan kepuasan kepada konsumen. Kemudian yang kedua, ada bidang yang terkait dengan layanan sosial terhadap keluarga. Ada beberapa pelayanan sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam mengatasi hubungan interaksi antara suami istri, anak dalam keluarga. Pelayanan sosial ini dibutuhkan yang meliputi lembaga konstitusi keluarga seperti psikolog atau psikiater, KUA, dan tokoh masyarakat.
Kemudian yang ketiga ada bidang yang terkait dengan pelayanan terhadap anak dan generasi muda. Pelayanan untuk mewujudkan hak dasar anak dan perlindungan dari penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi, sehingga perlindungan dari penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi, sehingga tumbuh kembang kelangsungan hidup dan partisipasi anak dapat terwujud. Kemudian yang keempat ada bidang yang terkait dengan pelayanan lansia. Perlindungan lansia dengan penggunaan sistem rehabilitasi, jangkauan berbasis keluarga dan komunitas dan lain-lain. Kemudian yang kelima, bidang yang terkait dengan jaminan sosial atau bantuan sosial dan asuransi sosial. Contohnya seperti BPJS, asuransi dengan berbasis solidaritas masyarakat, kontribusi secara bergotong royong, saling membantu satu sama lain, tetapi sebagainya dibayarkan oleh pemerintah. Kemudian yang keenam ada bidang yang terkait dengan pengentasan kemiskinan. Strategi penurunan kemiskinan yang penting selain mengurangi beban pengeluaran adalah dengan meningkatkan pendapatan seperti peningkatan akses permodalan, peningkatan kualitas produk, dan akses pemasaran, pengembangan keterampilan dan layanan usaha, serta pengembangan kewirausahaan, kemitraan, dan keperantaraan. Terus yang ketujuh ada bidang yang terkait dengan perumahan dan lingkungan sosial, menyediakan bangunan atau lingkungan untuk membantu mendirikan rumah. Kemudian yang kedelapan ada bidang yang terkait dengan pendidikan, memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat agar dapat belajar dan dapat memberikan ilmu pengetahuan sehingga mempunyai keterampilan maupun skill. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan melanjutkan poin dari Mbak Farah yang terkait dengan layanan kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan, dan penanggulangan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia meletakkan kesehatan adalah salah satu komponen utama pengukuran selain pendidikan dan pendapatan yang terkait dengan perawatan. Ada bidang yang terkait dengan layanan kesehatan jiwa. Kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan, dan pembangunan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia meletakkan kesehatan adalah salah satu komponen utama pengukuran selain pendidikan dan pendapatan. Secara garis besar, bidang-bidang pelayanan kesejahteraan sosial atau bidang usaha kesejahteraan merupakan berbagai macam pelayanan guna menanggulangi beberapa macam permasalahan sosial yang sering dihadapi dalam kehidupan masyarakat umumnya. Bidang kesejahteraan memiliki usaha kegiatan yang terorganisir yang terdiri dari berbagai macam program pelayanan maupun kegiatan-kegiatan untuk membantu individu atau kelompok dan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraannya. Oke, usaha kesejahteraan sosial. Kegiatan mencegah preventif, memperbaiki rehabilitatif, menyembuhkan curatif, mengembangkan development, tujuan sistem maintenance, sistem kontrol, sistem change. Oke, cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.